Yang terakhir kasus paru yang sering dijumpai ya gagal nafas, karena memang pada penderita paru yang kalau naik haji kan rata-rata kalau di Indonesia naik haji memang usianya banyak yang usia tua ya. Jadi dan sudah dengan resiko penyakit pernafasan tertentu, PPOK ya. Jadi ada resiko penderita tersebut, jamaah haji tersebut bisa mengalami gagal nafas. Jadi gagal nafas itu adalah ketidakmampuan paru memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Bisa berasal dari kegagalan oksigenasi jaringan atau hemostasis CO2-nya. Nah, kalau dikatakan secara klinis, kalau didapatkan tekanan oksigennya kurang dari 60 mm Hg atau tekanan CO2-nya lebih dari 50 mm Hg. Nah, ini yang mempengaruhi sistem pernafasan. Jadi memang ada CNS dari medula ya, nervus phrenikus, kemudian ada chest wall, upper airway, alveoli ya, kemudian ada respiratory muscle, kemudian ada juga peripheral nervous system, lung, bronchial tree dan pulmonary. Nah, untuk gagal nafas tipe 1 atau tipe hipoksemik, di sini didapatkan tekanan oksigen kurang dari 60, di mana PCO2-nya bisa normal atau turun. Bisanya pH-nya bisa normal atau bisa pH-nya tinggi. Ini paling umum untuk gagal nafas. Di sini ditandai dengan terganggunya pertukaran oksigen di paru, tapi ventilasi terjaga normal ya. Penyebab pentingnya adalah VQ mismatch, gangguan perfusi ya, dan SAN. Nah, penyebab gagal nafas hipoksemik di sini turunnya FiO2, terjadi hipoventilasi, kenaikan tekanan arteri CO2, misalnya pada penderita PPOK, ventilasi perfusi mismatch, respiratory failure, kemudian adalah gangguan difusi, ada juga gangguan shunt intrapulmoner. Penyebab gagal nafas hipoksemik bisa disebabkan karena kerusakan paru, jantung, ataupun darah. Nah, dengan menilai adanya abnormalitas pada ronsen, kita lihat ada shunt kardiak nggak, ada PPOK nggak, ada emboli paru. Nah, ini pada penderita PPOK, rata-rata penderita PPOK itu terjadi hiperinflasi lung, jadi emfisematos, lungnya lebih memanjang, pendulum, jantungnya ketarik lebih kecil, seperti gambar berikut. Nah, ini contohnya dari ronsen, ternyata ada shunt intrapulmoner ya, kan mengakibatkan gagal nafas tipe 1. Atelektasis ya, seperti atelektasis, jantungnya akan ketarik semua ke sebelah kiri. Nah, gambarannya putih, ternyata ada shunt, ada sumbatan dari intrapulmoner. Nah, kalau penyebab gagal nafas hipoksemik itu bisa adanya infiltrat pada ronsen torak, diffuse ya. Jadi ada udem paru kardiogenik, udem paru non kardiogenik, ARDS ya, pneumonitis interstisial atau fibrosis, atau adanya infeksi. Nah, infiltrat pada vokal pada ronsen torak, misalnya kita lihat atelektasis atau pneumonia seperti ini. Ini adalah gambaran infiltrat diffuse bilateral ya, bilateral pada paru kanan dan kiri. Yang bisa kita lihat adanya infeksi, atau bisa juga udem paru seperti itu. Ada yang gagal nafas ada dua, tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 hipoksemi, yang tipe 2 adalah hiperkapni. Hiperkapni itu ditandai dengan tekanan karbon dioksida. Kalau tipe 1 adalah tekanan oksigen yang turun. Kalau hiperkapnik, tekanan PCO2-nya, karbon dioksidanya yang meningkat lebih dari 50 mm Hg. Disertai dengan adanya hipoksemi, PCO2-nya naik, hipoksemi juga, oksigennya turun. Nah, pH-nya tergantung dari kadar HCO3 ya. HCO3 ini tergantung dari durasi hiperkapniknya. Jadi kalau ada beberapa penderita PPOK PCO2-nya 60-70 ya dia biasa-biasa aja, enggak apa-apa karena sudah biasa seperti itu. Nah, cuman memang resikonya untuk exacerbasi atau penggunaan ventilator juga lebih sering. Nah, respon ginjal yang terjadi berhari-hari atau minggu. Nah, ini ada yang untuk gagal nafas tipe hiperkapnik. Di sini akut pH arterinya rendah, misalnya overdosis obat sedatif, kelemahan otot, penyakit paru berat, akut on kronik ya. Adanya terjadinya pada pasien dengan retensi CO2 kronik, jadi meningkatkan pH yang rendah. Ini akan mengakibatkan mekanisme kelemahan otot pernafasan. Nah, gagal nafas hiperkapnik tipe 2, jadi disfungsi ada pusat pernafasan, ada overdosis obat, ada penyakit neuromuskuler, penyakit dinding dada dan pleura, ada obstruksi jalan nafas atas, ada kerusakan jalan nafas perifer. Nah,
Manifestasinya apa yang kita bisa jumpai? Adanya cyanosis, warna kebiruan pada membran mukosa. Hb-nya yang tidak teroksigenasi, ada dyspnea, ada bingung, somnolen, koma ya, kejang, ada tripod position. Yang kita nilai, anamnesa dengan teliti, pemeriksaan fisik, analisa gas darah untuk mengetahui gagal nafas. Tipe 1, tipe 2 bisa kita lihat dari analisa gas darah. Fungsi paru, ronsen ya, EKG, pemeriksaan urin, elektrolit. Nah, kemudian manifestasi klinis dan laboratorium. Perubahan sirkulasi, ada takikardi, hipertensi, hipotensi, bisa adanya polisitemia, hipoksemia kronik, sintetis eritropoietin, kemudian ada hipertensi pulmoner, ada hipokalemi, toksikologi, ada CPC atau masalah pada ventrikel sebelah kanan. Pada prinsipnya untuk tata laksananya adalah untuk yang pertama mengatasi hipokseminya, yang kedua kontrol PCO2-nya dan asidosis respiratoriknya. Obati underlying disease-nya, PPOK obati PPOK-nya ya. Kemudian CNS-nya juga perlu dimonitor. Nah, kebutuhan konsentrasi dihitung nanti. Apa yang bisa kita berikan? Kita bisa memberikan terapi oksigen atau suplemen oksigen. Berdasarkan saturasi, tekanan oksigen level tekanan oksigennya berapa dan tekanan CO2-nya. Nah, mencegah terjadinya hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan misalnya normal HB dan CO ya, PO atau tekanan oksigen vena kurang dari 20, saturasi kurang dari 40%, tekanan oksigen arteri kurang dari 38 mm Hg, saturasi oksigennya kurang dari 70%. Nah, jadi di sini dengan kadar seperti ini kita bisa memberikan terapi oksigen. Misalnya kita hitung dari analisa gas darah kebutuhan penderita tersebut, berapa liter yang dia butuhkan supaya terpenuhi saturasi oksigennya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan terapi oksigen ya, bisa menggunakan nasal kanul. Nah, tekanan oksigennya berapa liter yang mau kita berikan. Jadi ada dihitung. Jadi kita bisa mengetahui dengan analisa gas darah tersebut, kita bisa mengetahui berapa liter kebutuhan pasien ini menggunakan oksigen secara nasal kanul. Nah, ini adalah masker non-rebreathing, sama penggunaan oksigen juga. Nah, berapa tekanan oksigen berapa yang bisa kita berikan juga dihitung dengan adanya analisa gas darah. Nah, ini merupakan alatnya, ventilator ya. Baik, sekian kuliah dari saya mengenai penyakit-penyakit yang paling sering dijumpai pada jamaah haji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.